Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Jami Makkah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kembali lagi kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam majelis ilmu, majelis yang dibacakan di dalamnya firman Allah, dibacakan pula di dalamnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang ke-19 menurut urutan kitab yang saya jadikan pegangan. Karena di kitab yang lain, syarah dari ulama lain masuk pada bab yang ke-15. Bab ini adalah babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwal aliyyul kabir. Hingga apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati-hati mereka, mereka berkata, apa yang telah Rabbmu firmankan? Qalul haqqa, mereka mengatakan al-haq, yaitu kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dan dia adalah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Ayat ini dijelaskan di dalam satu hadis berkaitan tentang keadaan malaikat ketika mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman atau memberi wahyu. Sebagaimana pada hadis yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah taala yang bersumber dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihi, dan disebutkan di dalam sahih, yaitu Sahih Al-Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, idza qadallahu al-amra fis samai, apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu perkara di langit, darabatil malaikatahu bi ajnihatiha dhu'anan liqaulih, maka malaikat mengkipas-kipaskan sayap-sayap mereka karena takut atau tunduk terhadap firman Allah Ta'ala. Ka'annahu silsilatun ala safwanin, karena seakan-akan firman Allah adalah bagaikan gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu bata. Yanfuduhum dzalik
Firman Allah memekakkan mereka hingga mereka pingsan. Hatta, kemudian Rasul membacakan ayat yang sudah kita baca tadi. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sampai apabila rasa takut ini dicabut, dihilangkan dari hati-hati mereka, yaitu para malaikat. Him di sini adalah para malaikat. Qalu madza qala rabbukum, maka para malaikat berkata, madza qala rabbukum, apa yang telah dikatakan oleh Tuhan kalian, Rabb kalian? Qalul haqq, mereka menjawab al-haq, yaitu kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dan Allah adalah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Fayasma'uha mustariqus sam', ketika malaikat mengatakan apa yang Allah firmankan, ternyata para pencuri kabar itu mendengarkan, yaitu syaitan yang tugasnya, yang kerjaannya ya mencuri kabar. Wa mustariqus sam'i hakadha ba'duha fawqa ba'din, dan syaitan pencuri kabar pun mendengar seperti ini, ba'duhu fawqa ba'din, sebagian di atas sebagiannya yang lain. Nah, apa maksudnya? Di sini seorang ulama bernama Sufyan, wasafahu Sufyanu bikaffihi faharafaha wa baddada baina asabihi. Maka Sufyan mensifatinya dengan apa? Dengan memperagakan berupa membuka telapak tangan mereka ya, sambil gini dan menggerakkan jari. Fauqa ba'duha ba'du itu. Ya. Ya, jadi syaitan yang ada di atas memberikan kabar yang di bawahnya, yang di bawahnya memberikan kabar di bawahnya gitu. Itu maksudnya. Fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahuna. Maka syaitan yang mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat dari firman Allah Ta'ala itu fayulqiha ila man tahtahu, disampaikan kepada syaitan yang ada di bawahnya lagi. Summa yulqihal akharu ila man tahtahu, kemudian disampaikan ke yang lebih bawah lagi, hatta yulqiha ala lisani sahiri awil kahin, sampai kabar tersebut disampaikan kepada as-sahir, yaitu tukang sihir, dan al-kahin, dan seorang dukun. Farubbama adrakahu syihabu qabla an yulqiyahu, ada kalanya setan ini sudah tersambar apa? Meteor. Sebelum dia menyampaikan kepada syaitan yang di bawahnya. Wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu, tapi ada juga yang sudah disampaikan baru tersambar meteor, terkena lemparan dari malaikat. Fayaqdhibu ma'aha mi'ata kadzbatin, maka apa? Syaitan membawa ya, maka syaitan berdusta ma'aha, bersama kalimat yang mereka dengar, satu kata. Dengan apa? Mi'ata kadzbah, 100 kedustaan. Ya. Satu kabar yang dicuri ya, dikasih bumbu kedustaan 100 gitu loh. Fayuqalu, ya. Maka dikatakan, alaysa qad qala lana yauma kadza wa kadza wa kadza, bukankah dia telah berkata kepada kami pada hari ini dan ini dan ini. Fayusaddaqu bitilkal kalimah, maka ucapannya dibenarkan ya, bitilkal kalimah, lantaran satu kata yang dicuri. Sumi'at minas sama, yang dicuri dari langit ya. Kemudian ada hadis yang lain, wa an Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala, dan dari Nawas bin Sam'an, semoga Allah taala meridhai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza aradallahu ta'ala an yuhiya bil amri, apabila Allah Subhanahu wa taala berkeinginan untuk memberi wahyu dengan satu perkara, satu urusan, takallama bil wahyi, Allah berfirman. Akhadati samawati minhu rajfatun, maka mulailah langit itu goncang ya, dengan dahsyat, khaufan minallah, karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Fa idza sami'a dzalika ahlu samawat, dan ketika para penduduk langit mendengar hal itu, mendengar Allah Ta'ala berfirman, sa'iqu wa kharru lillahi sujada, mereka pun tersungkur, pingsan, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibrilu, maka malaikat yang pertama kali bangun sadar itu adalah Jibril. Fayukallimuhu Allahu min wahyihi bima arada, maka Allah pun berbicara kepada Jibril dengan wahyu yang Allah Ta'ala inginkan. Tsumma yamurru Jibrilu 'alal malaikah, kemudian Jibril melewati para malaikat. Kullama marra bisama'in, setiap kali Jibril melewati satu langit, sa'alahu malaikatuha, maka malaikat yang ada di langit tersebut menanyainya. Madza qala rabbuna ya Jibril, wahai Jibril, apa yang difirmankan oleh Rabb kami ya Jibril? Apa yang difirmankan Allah? Fayaqul, maka Jibril mengatakan qala al-haqq, Allah berkata al-haq, itu kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dan Allah adalah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril, maka setiap langit kan ada malaikat. Nah, setiap kali Jibril melewati malaikat yang ada di langit, itu bertanya dengan pertanyaan yang sama. Fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarahu Allahu azza wa jalla. Maka Jibril pun sampai selesai pada wahyu yang Allah Ta'ala kehendaki. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang kedua ini dinilai oleh Syekh Dr. Mansur bin Abdul As-Saqub, sanadnya adalah dhaif. Namun ya, hadis ini mirip ya, redaksinya sama atau mirip dengan hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, apa hubungan bab ini dengan kitab Tauhid dan dengan bab-bab sebelumnya? Hubungannya adalah bahwasanya di dalam bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkeinginan untuk berdalil tentang tauhid dengan sesuatu yang agung. Yaitu apa? Malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya adanya malaikat Allah merupakan dalil akan esanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kalau kita cermati sejarah manusia yang menyembah selain Allah, maka di antara sesembahan selain Allah yang disembah adalah malaikat. Ya. Ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah gunung, laut, ya. Pun ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah matahari, gitu. Nah, di antara sesembahan tadi yang paling kuat, ya selain Allah ya, itu malaikat. Malaikat sama manusia kuat mana? Yang kuat malaikat. Malaikat sama gunung, ya kuat malaikat. Jadi malaikat adalah aqwa man ubida min dunillahi, sesuatu yang terkuat yang disembah selain Allah. Ya. Nah, malaikat dengan kekuatannya yang kita ketahui bersama, ternyata apa? Ketika mendengar firman Allah pingsan. Ya.
lemah, tidak memiliki apa? Daya dan upaya gitu loh. Jadi malaikat tidak layak untuk disembah. Gitu loh. Meskipun apa? Mereka punya kekuatan yang dahsyat, punya tubuh yang besar. Sampai disebutkan di dalam hadis malaikat pembawa arsy, ya, hamalatul arsy, apa? Jarak antara daun telinga dengan pundaknya itu sejauh 700 tahun perjalanan. Nah, yaitu di hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud yang sanadnya bagus dan disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan udhina li an uhadditsa an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsy. Aku diberi izin untuk menceritakan tentang satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah yang membawa arsy. Innama baina syahmi udhunihi, sesungguhnya antara daun telinganya ila atiqihi, sampai pundaknya apa? Masirati sab'imi'ati amin, yaitu berjarak 700 tahun perjalanan. Sudah tidak bisa kita bayangkan. Bisa bayangkan? Nggak bisa, gitu kan. Ya kalau bayangkan malaikat yang makhluk aja nggak bisa, apalagi bayangkan Allah gitu loh. Sudah, berhenti sudah. Ya, yang jelas apa? Besar. Jibril punya apa? 600 sayap. Ya, wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Dan Ibnu Mas'ud, semoga Allah taala meridhai beliau mengatakan innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril lahu 600 janahin. Rasulullah melihat Jibril memiliki 600 sayap. Gitu loh. Di mana aja Ustaz letaknya? Enggak tahu. Ya, akal kita itu mentok apa? Bayangkan seseorang punya atau suatu makhluk punya 4 sayap. Ya. Apa? Kupu-kupu sayapnya 4. Ya. Dragonfly apa itu? Capung ya? Iya ya, capung ya? Ya, sayapnya 4 gitu. Ya. Bayangkan aja, burung punya sayap 10. Sudah kebingungan kita. Gimana natanya itu? Ya. Di mana saja letak sayapnya? Enggak bisa kita berpikir. Apalagi ini Jibril 600 sayap. Gimana punya Allah Ta'ala a'lam. Ya, Allah tidak memberikan kabar lebih dari ini. Maka kita tidak menerka karena ini perkara yang gaib. Nah, ketika zat Jibril saja nggak bisa dibayangkan oleh makhluk, apalagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak bisa makhluk itu membagaimanakan zat Allah. Ada satu kaidah yang sangat penting yang dibawakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam, kalau tidak salah, di Syarh Lumatul I'tiqad. Beliau mengatakan bahwasanya semua yang dipikirkan oleh makhluk terkait zat Allah, terkait bagaimananya Allah, maka Allah berbeda dengan apa yang dia pikirkan. Gila. Ini kaidah ini. Kadang syaitan membisiki, coba untuk membayangkan gimana Allah itu. Ya. Sampai pikirannya ya terperdaya membayang, jangan-jangan begini. Ketika itu terjadi, ketahuilah Allah berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Ini kaidah. Jadi segala sesuatu yang dipikirkan oleh akal manusia terkait zat bagaimana Allah Azza wa Jalla, maka Allah berbeda dengan apa yang dia pikirkan. Ya, karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, jadi malaikat yang besar saja takut atau pingsan ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin ya makhluk yang lebih ringan, lebih rendah, lebih lemah dibandingkan malaikat bisa
ya berkuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh membawakan dua dalil yang telah kita baca bersama. Yaitu hadis yang menerangkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memutuskan satu perkara di langit. Allah berfirman menyampaikan wahyu kepada malaikat. Nah, ini adalah dalil yang menerangkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, yaitu berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah mengajak Musa berbicara. Dan kalamullah didengar oleh Musa dan didengar pula oleh malaikat ini, sebagaimana di dalam hadis yang kita baca. Maka tidak benar pendapat yang mengatakan Allah tidak berbicara. Ya. Kalau seandainya alasan mereka menolak sifat kalam karena kalau kita tetapkan Allah berbicara berarti kita sama saja menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Kalau ini diterapkan secara sembarangan, ya semua sifat jadi di antara sifat-sifat yang mereka tetapkan pun ada di makhluk. Misal mereka menetapkan sifat hidup, gitu. Makhluk hidup tidak? Hidup. Katanya kenapa kamu kok membedakan antara hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk? Iya, ya, hidupnya Allah ya berbeda dengan hidupnya makhluk. Ya kalau begitu sama saja kita tetapkan. Kalamullah tidak seperti kalamnya makhluk. Nah, seperti itu. Ya. Dan Al-Quran kalamullah. Makanya ta'rif tentang Al-Quran itu Al-Quranu kalamullah minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Yang disebutkan para ulama, Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an itu kalam Allah, minhu bada'a, yang dari Allah Ta'ala, wa ilaihi ya'udu, dan akan kembali kepada Allah. Maksudnya apa? Ilaihi ya'udu. Maksudnya adalah akan datang satu zaman di mana Allah Subhanahu wa taala akan mencabut Al-Qur'an dari makhluknya. Ya, orang-orang yang hafal Al-Qur'an secara otomatis dijadikan lupa. Tulisan-tulisan yang ada Al-Quran akan diangkat oleh Allah Ta'ala, hilang. Itu makna dari minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Kemudian siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka secara otomatis atau secara tidak langsung dia mengatakan Al-Quran kafir. Ini konsekuensi dari akidah yang mengatakan Al-Quran ini makhluk. Ya. Secara tidak langsung, sadar atau tidak sadar, dia mengatakan Al-Quran kafir. Kenapa? Dikarenakan di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, ya, di dalam surat Thaha Allah berfirman, Innani anallahu la ilaha illa ana. Ya, sesungguhnya aku adalah Allah yang tidak ada sesembahan selain aku. Fa'budni, dan sembahlah aku. Kalau dikatakan Al-Quran makhluk, maka yang mengatakan ini adalah kafir. Dia menganggap dirinya Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu loh. Ya. Tapi karena Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, jelas? Nah, dari sini perlu dijauhi satu ungkapan yang terkadang muncul keluar dari lisan seorang muslim, yaitu Al-Quran berkata. Pernah dengar?
Ya, ungkapan Al-Qur'an berkata sebagaimana yang dikatakan Al-Qur'an. Ya, ini dijauhi. Kenapa? Karena yang berkata bukan Al-Qur'an. Yang berkata adalah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an gitu loh. Ya, ini lafaz yang ya, perlu kita teliti ya di dalam mengucapkannya. Ya, jangan sampai membawa kepada atau mengandung pemahaman-pemahaman yang keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Jadi di dalam hadis ini ada dalil yang gamblang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam, yaitu berbicara. Ya. Kemudian selanjutnya diterangkan bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman memberikan wahyu kepada malaikat, ternyata ada syaitan-syaitan yang bertugas atau kerjaannya mencuri kabar di langit. Fayasma'uha mustariqus sam'. Ay yasma'ul malaikata alladzi qadaha Allahu wa sami'at hal malaikatu thumma tahaddatsu biha. Wa mustariqus sam' yang disebut dengan pencuri kabar langit adalah minasyayatin, dari kalangan syaiton-syaiton, yarkabu ba'duhum ba'dha, yang satu sama lain ya saling menaiki. Fayasma'una aswatal malaikati bil amri mimma yaqdihillahu, maka mereka mendengar suara malaikat dengan perkara atau urusan yang Allah taala tetapkan. Ya, fayatawajjahuna bima sami'u ilal kuhan. Lantas setan-setan itu ya menuju kepada dukun-dukun untuk memberikan kabar. Artinya memang enggak ada manusia yang tahu hal yang gaib, itu enggak ada. Gitu loh. Kalau ada orang yang penampilannya seperti orang berilmu, orang yang bertakwa, kemudian dia mengkabarkan hal yang gaib akan terjadi ini dan itu, wajib bagi kita semua untuk mendustakan. Gak boleh ya, pakai dipikir-pikir dulu. Saya tak pikir-pikir dulu ya, benar apa enggak ya. Nanti kiamat ya, akan terjadi petengan ya dulu 9999 ya. Ya. Bulan 9 tanggal 9 bulan 9 tahun 99 ya. Itu ya diisukan kiamat. Tapi anehnya di desa saya itu sebelum tanggal itu orang-orang pada ke pasar mau mensetok bahan makanan. Oh, kiamat kok persiapannya badokan ya bahasa Jawa ya. Kasar ini ya, makanan. Ya, ini ya, kiamat ya, kalau memang kiamat persiapannya ya amal gitu ya. Tapi ya, tidak terjadi. Tahun 2002 pun tidak terjadi ya. Jadi enggak ada yang terjadi. Karena memang perkara kiamat adalah perkara gaib yang tidak ada yang tahu kapan terjadinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi dikasih tahu cuma global apa? Hari Jumat selesai sudah. Jumat kapan, tahun kapan, Allahu taala a'lam. Ya. Jadi enggak ada. Ya kalau sekali lagi kalau ada orang yang mengaku mengetahui hal yang gaib, dia adalah pendusta. Gitu. Kedustaan mungkin dari dirinya, atau mungkin dia punya apa?
sahabat dari kalangan syaitan yang membisiki dia. Dan ada kemungkinan ya syaitan ini mendengar ucapan malaikat dari atas awan. Ya, tidak sampai pada langit yang yang memiliki pintu. Ya, seperti dalam hadis Isra. Di sini disebutkan wa yahtamilu annahum yasma'una minal malaikati fis sahabi. Dan ada kemungkinan bahwasanya syaitan tadi mereka mendengar dari malaikat-malaikat fis sahab, dari awan, dari atas awan. Li hadits Aisyah, berdasarkan hadis yang bersumber dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, innal malaikata tanzilu fil anani wa huwa sahab. Sesungguhnya malaikat turun ke al-anan. Anan ini maksudnya adalah ashab, awan. Fatadhkurul amra qudiya fis sama. Maka malaikat menyebutkan al-amr, perkara yang ditetapkan di langit. Fatastariqus syayatinus sam'a fatasma'uhu. Maka syaitan-syaitan yang mencuri kabar tadi mendengarnya. Fatuhi ilal kuhar, lantas disampaikan kepada dukun. Ya, fayakdzibuna ma'aha mi'ata kadzbatin min indi anfusihim. Ya, akan tetapi satu kabar yang mereka dengar dibumbui dengan 100 kedustaan dari mereka sendiri, dari syaitan. Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW menerangkan dalam keadaan yang demikian, terkadang syaitan tidak sampai mendengar apa yang diucapkan oleh malaikat, apa yang disampaikan oleh malaikat dari wahyu yang mereka terima dari Allah. Kenapa? Dikarenakan mereka, yakni para syaitan, terbakar atau dilempari dengan bintang, ya, meteor. Farubbama adrakahu syihab. Ya. Maka ada kalanya syaitan yang mendengar kabar tadi ditimpa dengan meteor. Asyihab wa an-najmu alladhi yurma bihi. Rubbama adrakahu qabla ilqaiha. Apa asyihab? Syihab adalah an-najmu, yaitu bintang yang digunakan untuk melempar sebagai alat lempar kepada syaitan sebelum syaitan mengkabarkan apa yang dia dengar. Ya. Wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu. Ya. Tapi ada kalanya kedahuluan syaitan menyampaikan kabar apa yang dia dengar sebelum dia dilempar dengan asyihab tadi, yaitu an-najm. Li hikmatin ya'lamuhullahu. Karena satu hikmah yang hanya Allah Ta'ala yang tahu. Nah, itulah. Jadi apa yang Allah Ta'ala tetapkan, apa yang terjadi. Misalnya kalau sampai ada syaitan yang mencuri kabar dan lolos, itu pasti ada satu hikmah. Ya. Karena perbuatan Allah, ya, itu semuanya hikmah. Fi'lullahi yaduru alal hikmati. Perbuatan Allah porosnya berputar pada hikmah. Apa hikmah itu? Hikmah ini ada dua. Bainal fadli wal adli. Itulah. Jadi perbuatan Allah itu antara keadilan dan karunia. Tidak ada yang zalim. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang kafir ke dalam api neraka li adlihi.
Karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Laisa lidzulmihi, bukan karena kedzalimnya. Bukan. Allah Subhanahu wa taala tahu orang ini pantas dan layak untuk masuk ke dalam api neraka. Gitu loh. Kita tidak boleh beralasan kenapa? Allah taala lebih tahu. Dan manusia tidak tahu takdirnya. Kayak kita misalnya, tidak boleh ya mengatakan nanti kalau masuk surga ya surga wis. Terus gak beramal, gak boleh. Kita ini tidak tahu akhir hidup kita ini surga atau neraka, gak ada yang tahu. Ya, kita dikasih tahu apa? Jalan menuju neraka, jalan menuju surga. Nah, tugas kita adalah apa? Berjalan di atas jalan yang menuju ke dalam surga, gitu. Adapun akhirnya kita nggak tahu. Makanya apa? Terus berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah gampang membalikkan hati hambanya. Ada satu kisah, yaitu seorang saudara, insya Allah seorang saudara, kakak adik, yang satu ini taat, yang satu ahli maksiat. Ya, nah, ini yang ahli taat ini taat sambil itu ngejek, rendahkan saudaranya yang ahli maksiat. Ya, kamu itu urip kok gini-gini, rokok, mesti rokok. Ya, wis kayak seakan-akan dia itu apa? Pasti selamat, pasti mati dalam keadaan Islam. Sampai akhirnya di suatu malam, dua orang ini berpikir. Yang ahli maksiat ini tinggal di lantai dua rumahnya. Dia mengatakan, ya Allah, aku sudah terlalu banyak dosa. Wis aku tak berhenti, ya Allah, tobat. Yang di bawah ini, yang ahli taat itu kepikiran, coba sih sekali-kali ngicipi lah. Cek gak sholat, wis engko lak harus ngicipi wis mari wis tak balik maneh. Ya. Tobat gitu kan. Akhirnya apa? Yang di atas turun ke bawah, yang di bawah naik ke atas mau ya melaksanakan kemaksiatan, ternyata apa? Dia terjatuh dan meninggal dunia. Ya, nggak ada yang tahu. Masyhur cerita juga muadzin, tahu muadzin? Tukang azan. Ya, naik di atas ma'dzan, yakni tempat azan, ya, karena nggak ada mikrofon zaman dulu karena harus naik ke tempat azan. Ya, ternyata masjidnya bertetanggaan dengan rumahnya orang Nasrani. Saat mau azan, lihat ternyata rumah itu dihuni oleh salah seorang wanita yang cantik, dia tertarik, gitu kan. Akhirnya dia turun, ya, ngajak nikah wanita ini. Dia nggak mau. Abiku tidak akan mungkin mengizinkan. Terus bagaimana caranya supaya abimu, bapakmu mengizinkan aku nikah dengan kamu? Kamu harus menjadi orang Nasrani. Ya, aku akan jadi Nasrani. Ini dia pun naik ke tembok, jatuh, wafat. Seorang muadzin. Ini nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala perbuatannya semuanya hikmah. Makna hikmah apa? Bainal adli wal fadli. Ketika Allah memasukkan orang-orang kufar ke dalam api neraka, itu adalah keadilan Allah, gitu. Wis gak usah kita protes. Ya, gitu loh. Kalau Allah taala memasukkan orang-orang yang beriman ke dalam surga, itu karunia Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Bukan karena amalan orang yang beriman, bukan. Ya, kalau ditimbang-timbang ya nggak ada apa-apanya. Ya. Udara kita dikasih 24 jam ya toh. Sholat mau 5 menit gitu kan. Ya. Mata dikasih bisa nggak? Kedip
Ya, baca Quran ya paling sak lembar. Sudah, kalau ditimbang antara nikmat Allah yang kita terima di dunia dengan amalan yang kita kerjakan, itu tidak bisa membayar gitu. Makanya apa? Seorang hamba ketika dimasukkan ke dalam surga itu bukan disebabkan amalannya, tapi karena apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi ada yang memang syaitan apa? Dibiarkan oleh Allah taala dia menyampaikan kabar yang dia dengar yang kemudian dibumbui dengan kedustaan, ya, disampaikan kepada dukun-dukun. Ya. Kenapa? Li hikmatin, karena ada satu hikmah. Ya, Allah ingin menguji sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membiarkan iblis. Ya. Iblis Allah Ta'ala kabulkan doanya. Hidup sampai hari kiamat. Tujuannya menggoda manusia. Li hikmatin. Sebagai bentuk ujian bagi kita semua. Benar enggak iman kita? Ya, benar tidak ketaatan kita? Kemudian ya, khulasoh ya. Ringkasannya adalah annal mar'a yanbaghi an yu'azzima rabbahu. Seseorang bahwasanya seseorang patut baginya untuk mengagungkan Rabb-nya, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa min ta'dhimihi li rabbih, dan di antara bentuk pengagungannya kepada Allah Azza wa Jalla adalah an yatawajjaha lahu bil ibadah wa la yutawajjahu li ahadin, yaitu dia berikan semua ibadahnya kepada Allah, tidak kepada satu orang atau satu makhluk pun. Ini adalah bentuk pengagungan seorang makhluk kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bukan sekedar apa lisan, ya, mengagungkan, tapi tidak ada buktinya kan. Ya. Seseorang mengucapkan la ilaha illallah tiap hari, ya, tapi ternyata apa yang dia amalkan bertentangan dengan la ilaha illallah, dan ini banyak, ya, ini banyak kita jumpai kaum muslimin, ya, ucapannya berbeda dengan perbuatannya, gitu loh. Ya, senangannya la ilaha illallah, tapi juga senangannya ke mbah fulan, gitu loh. Ya, senangannya la ilaha illallah, tapi kepercayaannya aku gak sholat, gak popo, yang penting aku dekat dengan kiai fulan. Nah, ya, ini salah, ini sekali salah. Ini ada di kalangan kaum muslimin. Ya. Padahal ya, seorang muslim harus menegakkan kewajiban yang dibebankan untuk dirinya. Ya, tauhid paling utama, kemudian sholat. Nah, ini nggak bisa diwakilkan. Kalau puasa misal, puasa tidak mampu, bisa diganti dengan cara yang lain. Ya, bayar fidyah atau mungkin dikodokkan oleh ahli warisnya. Ya, masih bisa, tapi sholat nggak bisa. Gitu. Dan juga nggak boleh buat mainan dalam masalah hal ini. Masalah agama tidak boleh dibuat candaan. Masalah sholat, tak titip sholat, ya wis kon wis sholat. Aku nang kene Joko kampung titip. Ya. Ini mempermainkan sholat. Sholat nomor loro. Kok iso nomor siji kan syahadat. Ada, ya. Menjadikan hal ini sebagai sendagora, dan ini adalah sebuah dosa yang sangat besar. Ya, jadi wajib bagi seorang untuk mengagungkan Allah, dan di antara bentuk pengagungan Allah adalah dengan cara mengesahkan Allah, memberikan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala, tidak kepada yang lain. Walau kana malakan muqarraban, ya, tidak pula kepada malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedudukannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh.
menyembah malaikat, minta kepada Jibril, minta kepada Mikail, minta kepada yang lain malaikat yang ada, tidak diperbolehkan. Nah, pemahamannya kalau malaikat yang notabene adalah makhluk teragung, terbesar, dan malaikat itu makhluk yang suci dari dosa, itu tidak boleh disembah, apalagi makhluk yang dibawa malaikat manusia. Apalagi makhluk yang dibawa manusia, hewan. Nah, gitu loh. Kalau sampai ada ya manusia ya, menyembah kepada hewan, maka ini sungguh telah hilang ya akalnya, gitu loh. Ya, demikian yang bisa disampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi diri kami pribadi secara khususnya dan bagi kaum muslimin sekalian. Saya tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.